Halo semuanya, hai, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu, bagaimana saat ini pikiran dia terhadap kamu? Ini masih temanya adalah dia ke kamu seperti apa ya, gitu pikirannya selama tidak komunikasi dengan kamu. The lovers, oke, dia mikirin ya tetap kamu cintanya, kamu kesayangannya, kamu kekasihnya. Ya, kalaupun saat ini kamu tidak komunikasi dengan dia, jauh dengan dia, dia menganggapmu, dia apa ya? Bukan berarti tidak komunikasi ini hubungan kalian rusak gitu ya, hubungan kalian putus gitu ya. Karena kebanyakan orang nggak komunikasi pasti putus gitu. Orang nggak komunikasi pasti di PHP-in tinggal gitu aja. Enggak, dia sayang sama kamu. The lover, ada rasa cinta yang cukup dalam buat kamu. Aku lihat di sini energinya juga merah ya. Hot gitu. Jadi banyak kerinduan gitu. Soalnya aku nangkepnya nih orang sering ngebayangin kamu deh. Ya, seakan-akan tuh kamu deket sama dia, sering diangan-anganin. Terus ngebayangin saat bermesraan sama kamu ya. Bener deh, pasti gitu. Karena the lovers-nya liatin energinya merah. Ya. Em, aku nangkep sinyalnya gini, si dia yang nggak komunikasi sama kamu ini, ya, punya cinta yang membara sama kamu, panas gitu ya. Panas di sini bukan karena sakit hati, tapi kamu tuh sulit buat dilupakan, bahkan mungkin menjauh dari kamu aja nggak bisa gitu ya. Kenapa? Ya dia sudah jatuh cinta sama kamu secara batin, dan juga fisikmu mungkin juga bagian dari hal-hal yang menarik gitu di pikirannya dia. Apa yang dia pikirkan selama tidak berkomunikasi dengan kamu? Di sini ada High Prince. Bisa jadi ada sebuah rahasia yang sedang dia sembunyikan, dan dia juga mikirnya ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan dari dia ya. Kalau kamu mikirnya dia ada sesuatu yang dia sembunyikan, ini dua-duanya ya. Dan dia juga mikirnya gitu, kamu nggak kecarian dia, kamu nggak ngerasa gelisah gitu, kok nggak mencoba buat ngobrak-ngabrik dia sih gitu ya. Artinya kalau memang sayang kenapa nggak ngedatengin gitu ya, pasti ada sesuatu nih yang sedang terjadi di kamu. Jangan-jangan kamu memiliki seseorang yang selama ini hubungannya di belakang nggak ketahuan gitu ya. Pemikiran dia seperti itu. Five of Cups, sedih sih. Kenapa kamu nggak kecarian dia? Kamu nggak ngerasa hilang gitu ya? Ada yang hilang dalam hidup kamu. Kenapa sih kok kamu nggak nyari dia gitu? Dia kangen. Pikiran dia selalu ke kamu terus loh. Tuh, ini aku lihat nih kalau dijadikan satu dia ngebayangin kamu mulu gitu ya. Mungkin di dalam jiwanya yang paling terdalam, apa ya? Seakan-akan tuh selalu mencumbui kamu tuh dalam bayangannya dia gitu. Hayalannya pas entah dia lagi dalam keadaan sadar atau dia memang sedang ingin beranjak ke tempat tidur gitu ya. Bersiap-siap mungkin untuk ya tidur terlelap, tapi yang dibayangkan adalah seakan-akan tuh ada kamu. Jadi menarik energimu itu sedang bercumbu dengan dia. Dan dia juga ada pusing sebetulnya dengan kebiasaannya dia ini, ya sering mikirin kamu, bikin badannya itu panas dan sering kelelahan secara apa ya, kayak nguras otaknya buat mikirin kamu, tapi bukan tentang masalah ya, kayak ngehayalin kamu yang indah-indah gitu loh. Terus badannya tuh jadi kayak sering sakit gitu karena yakin sekali aku dapet ini as of one di sini ya. Ini orang cuman kayak
nanti kalau ketemu sama kamu dia mau begini, nanti kalau kamu begini gini. Jadi gitu loh ya, planning-planning yang bakal dia lakuin kalau ketemu sama kamu, sampai dia lewatin waktu malamnya, tiba-tiba mungkin sudah pagi dan ya ngedrop lama-lama ya. Karena, mungkin kulitnya jadi berubah pucat ya, jadi matanya kelihatan kayak dalam gitu ya, kayak, hitam, karena banyak ngehayal gitu, narik, eee, diri kamu seandainya seandainya jika nanti kalau sampai misalkan ketemu, ada kesempatan gini, seperti itu yang dia pikirin ya ke kamu. Ada kekecewaan, ada sesuatu enggak, dia mikirinnya apa, ini yang berbau hal seks ya. Oke, kalau yang di sini baru gabung dan kaget dengan pembaca ini, sok silahkan boleh di-skip ya. Jadi yang dia pikirkan seperti itu, ada apa ya namanya ya, kemelekatan gitu. Pikiran dia tuh nggak pernah yang aneh-aneh, kamu tuh mau hilang kemana, kayak mau pergi kemana, tapi dia tetap nganggap kamu adalah bagian dari Eee, kesayangannya dia, satu-satunya orang yang, ya mungkin bisa menaklukkan nafsunya dia gitu ya, yang bisa menaklukkan, hidupnya ya. Mungkin orang ini kalau aku sebut dalam sifat, karakternya emang agak keras, dia dominan buat mengatur kamu ya. Kenapa seperti itu, dia tuh sayang sama kamu, jadi hati-hati ya, cemburunya gede banget nih ya, hati-hati banget. Ini punya, apa ya, kayak, sebuah kebiasaan sering marah, cemburu, curiga, ya, tapi nggak biasa marahnya, keras, bahkan lebih besar. Kamu tuh bisa diobrak-abrik sama dia kalau sampai kamu ketahuan selingkuh atau apalah gitu ya, berbohong. So, semenjak di awal kenalan atau kalian pacaran di sini dia benar-benar percaya banget loh sama kamu. Serius, orang ini tuh percaya banget sama kamu. Ada the devil. Gimana ya? Dia ngerasa kamu tuh gak akan main-main sama dia. Sedangkan dia adalah seorang yang berjiwa pemimpin ya. Mungkin pemimpin dari dunia hitam. Dia kayak penjahatnya gitu loh dia, ngerti nggak? Mana ada yang sanggup berkhianat kepadaku gitu ya. Aku ini penguasa bumi, ya seperti itu, ya enggak? Ini soalnya ini elemen bumi nih kayak gini. Aku penguasa bumi, siapa yang berani manusia mana yang berani berkhianat, berani untuk menyakiti ya, bersembunyi di belakangku. Oh, seperti itu dia. Makanya kenapa kamu tuh kayak takut gitu, padahal kamu di sini juga pengen marah. Kenapa sih kok nggak komunikasi gitu? Kenapa sih nggak kecari? Emang kamu nggak kangen? Ya kamu sempet marah, tapi percaya deh sama aku, kalau kamu marah, terus langsung diem lagi, baik lagi, dia tuh seneng ya. Semakin kamu marah tuh semakin bergairah dia. Energinya seorang Capricorn itu seperti itu, Gemini itu seperti itu. Ya, kalau kamu semakin marah, semakin seneng dia, ya. Terus ada si Aries juga, aduh ini adalah zodiak yang hot-hot semua, ya. Ini Pisces, ya, ada Cancer, ada Taurus. Jadi kalau kamu tuh galak, dia tambah seneng gitu. Apalagi kalau, nanti dia tuh merayunya gampang, kalau kamu galak. Tapi kalau kamunya kayak pendiam gitu ya, terus kayak manja, dia juga seneng gitu ya. Dengan akal kamu lah gunain gimana caranya ngemanjain dia. Tapi kalau dianya nggak sayang susah ya. Ini kebenaran banget. Orang ini kan nggak komunikasi sama kamu. Kebetulan dianya yang sayang banget sama kamu. Jadi kamu ya untung gitu ya. Kamu yang untung. Dia nggak komunikasi mungkin berminggu-minggu, 1 bulan atau lebih. Tapi kamu di sini udah tahu kebiasaannya dia, udah saking keselnya kamu udah nggak mau cari tahu dia, dia mau pergi kek, dia mau punya hubungan baru kek, kamu udah males gitu, udah nggak mau di sini ya. Kalau aku artikan di vice versa-nya kamu, kamu udah nggak mau tahu gitu ya, nggak mau sedih lagi lah gitu intinya. Dia balik kok ke kamu gitu. Tapi emang orangnya begitu ya, bukan bukan tipe orang yang harus ngikutin
perintahnya kamu, terus berjalan sesuai prosedur. Kalau orang pacaran kan lurus gitu ya, jangan ada belok kiri, belok kanan, lurus ya entar sampai ke pernikahan. Enggak, pasti ujiannya komunikasi aja. Karena orang itu emang petualang ya, Gemini, ada Taurus ya, Aries dan si Capricorn. Jadi kamu nggak bisa melarang mereka mengikuti keinginan kamu sebagai pacarnya. Jadi kamu harus ikut kata dia gitu ya. Jadi saat ini nggak komunikasi pun dia fine-fine aja, nggak ngaruh. Kamu misalkan saat ini lagi sama mungkin ada teman ngobrol kamu, ketahuan, pasti diputusin. Tapi kalau kamu jadi kesayangannya dia, dia maafin kok, ya dia akan maafin itu. Dan kamu pasti akan disuguhi dengan kemesraan. Tapi dia nggak akan loh ngelepasin kamu. Mungkin sampai kamu mati bu. Kalau dia yang cinta sama kamu, dia nggak bakal ngelepasin kamu gitu ya. Mungkin kamu tiap hari marah-marah, ngomel-ngomel sama dia, bilang inilah itulah, merendahkan mereka ini, ya nggak akan marah. Karena apa? Udah cinta sama kamu, udah sayang. Kecuali kalau kamu yang sayang, cinta, dianya enggak, wah susah tuh. Dianya nggak akan ngerespon. Dan kebenaran di sini adalah orang-orang yang berelemen bumi dan ada si Gemini juga ya. Udah ngerti kayak mana mereka ya. Kalau udah sayang, kalian pasti udah mabuk kepayang juga kan. Itu sebenarnya kamu tuh kangen ya. Dia juga lebih parah. Tidak ada kerinduan ya, tapi mikir berangan-angan tentang hayalan-hayalan panas ya. Kita lihat lagi bagaimanakah saat ini perasaan dia selama tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimanakah perasaan dia selama tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, Nine of Wands. Ya kan? Seperti apa yang aku bilang tadi, nggak komunikasi bukan berarti putus. Ada yang baru. Kamu bisa senang-senang, kamu bisa lepas dari dia. Oh, tidak. Nih, lihat. Perasaannya ya tetap kamu milik dia, dia milik kamu. Kamu nggak bisa debat apapun sama orang ini. Yang jelas dia udah sayang sama kamu, dia suka sama kamu. Ini Sagittarius loh. Ini adalah energi orang-orang yang suka berpetualang, tapi mereka nggak akan mendapatkan apa yang seperti dia inginkan. Dan kalau adalah kamu orang yang dicintainya, maka dia akan kembali ke kamu. Dia suka bercanda mungkin sama beberapa teman, rekan kerjanya, tapi tidak akan bisa seperti kamu. Cuman kamu yang spesial di hati dia ya, yang membuat dia tidak bisa pergi kemana-mana. Meskipun dia bisa berteman dengan banyak orang, ya pergi mungkin traveling kemanapun, tapi kalau udah kembali yang dicari adalah kamu gitu loh. Adakah dia menyimpan sesuatu yang menyeramkan di belakang kamu? Di sini ada The High Prince ya, keduanya bisa, kamu iya, dia iya, tetapi secara energi dia memiliki keterikatan yang begitu sangat kuat kepada kamu. Bahkan di perasaannya pun aja dia sangat nyaman menunggu kamu. Mau kamu itu marah kek, mau kamu kabur kek, kalau dia masih nungguin kamu, pasti kamu akan balik lagi ke dia. Ngerasa jadi orang seperti dia yang punya kekuatan luar biasa ya. Mereka-mereka ini orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menarik kamu kembali pada pangkuannya ya. Kamu mau pergi sejauh mana dan bersama dengan siapa, dipastikan akan hancur. Kamu hanya milik dia, dia cuek, dia nggak perhatian, tetap aja ya. Kamu bukan berarti diputuskan secara sepihak, tidak. Perasaannya sama kamu saat ini, Fake of Pentacles. Sebenarnya maunya ngerealistis aja sih ya, yang masuk secara logika aja. Kalau memang sudah terjalin cukup lama hubungan ini, tidak perlu ada lagi kemesraan gitu ya, tidak perlu lagi ada manja-manjaan. Lagi butuh ya telepon, ya datengin kamu kencan gitu. Tapi kalau lagi sibuk ya dia akan terfokus kepada kesibukannya. Jadi sekali mendayung lah ya, 2 pulau terlampaui. Ya dia nggak mau terikat, kamu suruh gini gitu-gitu nggak mau dia. Nanti kalau dia lagi sibuk kerja ya sibuk dulu, nanti kalau udah waktunya
sayang-sayangan ya kamu dicariin, terus kalau kamu susah dicari ya udah nanti diblok sama dia, tapi tetep aja pasti kamu didatengin karena dia sayang gitu sama kamu ya. Kamu juga nggak bisa menyimpan rahasia gitu, terus kamu menjalin perasaan dengan orang lain, ketahuan, pasti ketahuan. Ini energi-energi elemen bumi semua loh, dan ada Leo, ada Aries, dan Sagittarius. Oke, kita lihat lagi seperti apa perasaannya ya selama tidak komunikasi dengan kamu. Oke, aku lihat ada Five of Swords. Cukup ngeselin. Sebenarnya secara perasaan teman-temanku sayang, dia ini kesepian banget. Ya, tetapi dia walaupun hatinya kesepian dalam apa ya, nggak bisa gembira terus gitu. Dan salah satu faktornya adalah mungkin kehidupannya dia, kesuksesannya dia yang belum dia capai. Di sini dia juga sering pusingin kamu, perasaannya kadang sering jengkel, kesel gitu ya sama mungkin apa yang kamu pikirkan terhadap diri dia. Selama ini kamu mungkin menyangka-nyangka yang kurang baik terhadap dia sehingga membuat dia tuh gampang marah ya, gampang mungkin berkata kasar. Padahal sebenarnya dia berharap kamu selalu positive thinking kepada dia. Dia nggak ingin melukai kamu ya dalam bentuk perkataan ataupun perbuatannya dia kepada kamu. Karena apa? Dia sayang sama kamu. Perasaan dia lelah sebetulnya karena dia selalu disangka-sangka yang tidak-tidak ya. Mereka-mereka ini apa ya, ngerasa kesel gitu dengan pasangannya yaitu kamu yang selalu saja menuduh mungkin ya karena mungkin salah satunya pererat hubungan itu adalah komunikasi ya, karena komunikasi itu penting banget dalam kehidupan berumah tangga atau mungkin dalam hubungan berpacaran ya ataupun dengan kita bersama dengan teman di apa dimanapun berada memang komunikasi itu nomor satu dan dia termasuk orang yang nggak suka teleponan, nggak suka mungkin chatan gitu ya tipenya. Tapi kamu yang mungkin tipe orang yang punya eh, Pisces, Cancer, Scorpio ya yang ngadat gitu. Ya kemana sih nih kok nggak nyari-nyari gitu ya, terus nanti berpikir yang macem-macem, perang lah, ribut lah, bikinlah status mungkin ya. Mungkin tanda-tandanya Tuhan mencintaimu adalah dengan dia meninggalkanmu atau menjauhkan dirimu dengan dia. Dia baca, pasti dia marah atau ketawa. Ketawa ya, karena dia nggak akan ngelepas kamu, dia sayang sama kamu. Dan ini bikin dia pusing gitu loh. Kayak orang haid ya, perempuan ataupun laki-laki juga sama aja labil ya kalau udah sayang banget gitu, terus pasangannya ternyata dapet yang kayak gini, ya udah ya, perang-perangan deh kalian ya. Akhirnya apa, lama-kelamaan dia tidak apa ya, kayak tidak mengontak kamu, dia pergi bersenang-senang bersama teman-temannya ya, melakukan hobinya, lama nanti kamu tidak akan dicari oleh dia. Tapi perasaan dia kepada kamu sangat menggebu-gebu ya. Aku lihat di sini memang didasari karena nafsu juga dan cintanya memang tumbuh dari sana gitu ya. Dan dia bukan tipe orang yang mudah untuk jatuh cinta. Bahkan kalau memang banyak dekat dengan lawan jenis pun dia tidak apa ya, pemikirannya tuh dijaga, hatinya dijaga, nggak gampang nempel, nggak gampang ngebayangin yang enggak dengan orang yang bukan yang dia inginkan ya, karena dia sudah berkomitmen dengan kamu atau memang sudah pernah bicara dengan kamu, maka dia akan konsisten. Tapi hari-harinya dia, kesibukannya dia, dan sifatnya kamu yang suka merengek atau sering mungkin mencurigai dia atau memfitnah dia, itu akan merubah karakternya dia kepada kamu. Yang harus kamu tahu perasaan dia menggebu-gebu banget gitu. Pernah kan kalian udah lama nggak jumpa, pada saat ketemu gimana? Romantis kalau udah ketemu ya. Orang-orang seperti ini memang tidak bisa menjalani hubungan yang LDR.
Karena kalaupun kalian LDR pun harus sering-sering ketemu, nggak sampai tiap minggu ya atau tiap hari. Bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi ada pertemuan. Bahkan nggak ada pertemuan pun dia tetap romantis pasti. Orang ini tuh apa ya, lebih kayak mengutamakan kesuksesannya dirinya sendiri sih dibandingkan hubungannya. Ya, kalau kamu mau pergi gimana-gimana sama siapa, kamu nggak akan bisa gitu. Itu udah jadi perasaannya mereka tuh udah tertanam begitu. Karena apa? Karena kamu nggak akan bisa lepas dari cengkramannya dia. Itu yang dia tanamkan di hati mereka ini. Jadi siapapun yang jadi pasangan mereka ini ya, nggak bisa lepas. Secara akan kalah atau bertengkar hebat. Nanti ujung-ujungnya ya nyambung lagi. Ujung-ujungnya nyambung lagi gitu. Perasaannya sayang sama kamu, tapi di sini dia lebih mentingin uang, mentingin karir, ya itu nomor satu. Dia seneng pamer, oh iya flexingnya parah ya. Mereka ini hobi flexing, lihat nih, termasuk Virgo ya. Kenapa seperti itu ya? Memang itu adalah kebahagiaannya gitu loh. Kebahagiaannya bukan cinta. Mungkin itu di nomor berapa dan dispesialkannya mungkin bukan, apa ya, yang paling berarti di dalam hidup ini ada nomor satu cinta, enggak. Jadi spesialnya itu memang cinta itu spesial dalam kehidupan, tapi tidak harus, apa ya, kayak menuhankan cinta, buat mereka seperti itu, gitu. Jadi kalau kamu macem-macem, bicara enggak karena enggak komunikasi aja, dia bakal udah nggak ngerti kayak mana. Dia pengennya di ngertiin ya, mereka ini pengennya di ngertiin, nggak ada penjelasan apa-apa, ya. Kalau kamu mungkin merangkai kata-kata untuk, membuat mereka sedih atau bersalah itu nggak akan bisa. Yang ada kamu nanti yang nyesel, berantem, "Ah, kenapa tadi ya kayak gini?" Karena emang kalau pas ketemu orangnya nggak ngebahas tentang luka, nggak bahas tentang kesalahan. Yang ada kamu tuh udah, apa ya, action service lah ya, kayak gitu ya. Ampun, orang-orang ini tuh bisa naklukin kamu deh ya. Kamu mau marah segimanapun, kalau kamu mau pergi sejauh apapun pasti dicari, kecuali kalau kamu yang cinta banget ke dia, dianya enggak ya, dipaksa buat mencintai kamu, udah pasti dia bakal kabur. Tapi kalau dia mereka-mereka ini yang cinta, udah kamu dikejar. Ya nggak dikejar juga kamu yang butuh. Energinya gila kan tuh, bukan aku yang ngarang ya, tapi memang ini energi bumi ini kuat banget loh, naklukin orang tuh nomor satu ya. Orang-orang berelemen seperti ini luar biasa, memang Tuhan yang menciptakan mereka ya, jadi seperti itulah gitu ya. 3D-nya udah pada bagus-bagus, sempurna ya, ditambah lagi dikasih jiwa yang kuat. Ya udah, pasangannya nanti biasanya apa? Water sign. Yang suka curiga, yang suka ngambekan. Dah, repot nggak sih itu? Oke, sebentar teman-teman ya, aku mau ngambil kartu yang terjatuh. Oke, di sini ada kartu yang terjatuh, aku bacain aja ya. Untuk perasaan dia. Tuh, dia tuh kayak lebih mentingin karir atau dunianya ya. Dia pengen dapetin semuanya yang ada di dalam kehidupannya dia. Termasuk mungkin kalau musuhnya itu berprestasi di wilayah bagian mungkin departemen perkantoran ya, dia harus bisa gitu loh, dia harus bisa ngambil areanya gitu, seenggaknya mungkin timnya bisa apa ya, kayak sayang ke dia gitu ya, atau kayak jadi teman lah, sohib gitu ya. Yang penting si musuh ini bisa kalah dengan cara apa ya, harus pokoknya, dan kebanyakan berhasil gitu, kebanyakan berhasil walaupun ini jalannya ekstrim gitu, berhasil gitu ya, pasti akan ini untuk zodiak cowok-cowok ya, tapi kalau untuk yang cewek-cewek biasanya lebih ke judes, jutek, nggak peduli dengan apapun yang ada di depan matanya, dalam kenyataan kehidupannya di sekeliling dia udah nggak peduli lagi. Tapi kalau untuk yang zodiak cowok itu ya begitu,
ya harus takluk, dan kebanyakan mereka setelahnya ya udah gitu, akan jadi teman gitu ya. Dan nomor satu sih, kalau aku lihat memang lebih mementingkan karirnya, kehidupan yang lain-lain selain cintanya gitu ya. Dan secara energi, perasaannya dia ke kamu di sini ada King of Cups. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dia kangen sama kamu. Tapi bukan berarti mungkin harus ya seperti aku bilang tadi ya, yang dia saat ini rasakan adalah gelombang eh, apa ya? Apa ya, gelombang keinginannya itu loh teman-teman ya. Sebesar lautan gitu ya, kenceng banget, harus bisa terrealisasi, harus bisa didapetin gitu ya. King of Cups ini menceritakan kepada sebuah perasaan di mana dia punya perasaan yang cukup dalam ya, kerinduan yang cukup besar, tetapi tidak bisa dia harus melakukan itu terus. Misalkan kalau lagi kasmaran cinta-cintaan mulu ya, kayak pengantin baru atau mungkin kayak orang pasangan baru, enggak. Karena yang dia pikirin tuh banyak ya. Dia pingin sukses di karir, dia pingin unggul di mungkin di finansial, dia pingin terhormat di mata masyarakat, dia pingin menjadi orang yang mungkin jadi trend center orang-orang teman-temannya gitu ya. Dia pingin membangun apa ya, personal brandingnya tuh pengen terlihat wow gitu, tapi bukannya flexing gitu ya, jadi mencirikan dia itu wow. Dia pingin santai, sederhana, semua dapet tanpa ngomong, semua dapet gitu, pinginnya seperti itu. Tapi di sini keadaan perasaannya kayak digerecokin, kayak keadaannya ya sama percintaan membuat dia tuh sering pusing, dan akhirnya kayak pingin ngambil langkah untuk meninggalkan kamu ya, untuk sementara loh, bukan untuk selamanya. Capek gitu ya, capek ngeladenin cinta-cintaan, capek ngeladenin mungkin kangen yang gak berhenti-berhenti ya. Dan pada saat dia rindu kamu, pasti dia datang lagi, kasih dia perhatian gitu. Dia pasti akan memberikan perhatian juga ke kamu, karena memang dia membutuhkan kamu. Secara memang orangnya nggak bisa terus terang tentang perasaan hatinya. Dia termasuk orang-orang yang gengsi gitu ya. Dia bukan berarti takut, apa ya, kayak ngapain gengsi, kan namanya apa sih, namanya cinta sayang kok gengsi ya. Memang yang aku lihat di sini mereka ini ya bukan bukan yang harus menjatuhkan harga dirinya atau waktunya buat cinta melulu gitu. Tapi ini dari pemikiran mereka ya. Kalau kalian ngerasa emang ini egois, iya memang egois banget gitu. Tetapi secara batiniahnya, keadaan sebenarnya di dalam jiwanya, dia orang kesepian gitu loh ya. Pingin kasih sayang, pingin kemesraan, tapi belum didapatkan. Karena apa? Karena dipenuhi dengan keruwetan-keruwetan yang ada di pikirannya dia tentang banyak hal gitu. Jadi kamu tuh harus memang bisa menjadi orang yang diinginkan dia gitu ya, dan kamu mungkin harus mengubur obsesi kamu yang selalu pingin jadi nomor satu ya, harus dikubur itu. Jadi kamu tuh kayak di sini kayak justru kayak ngemong dia, manjain dia gitu, bukannya kamu yang dimanjain, atau mungkin saling gitu ya, saling dikasih perhatian gitu. Mungkin seperti itu lebih layak atau lebih baiknya seperti itu kamu. Mungkin kalau saat ini dia nggak kabarin kamu, kamu oke, nggak usah cari-cari dia. Nanti pas dia cari kamu, kamu kasih perhatian, berpura-pura dewasa, pura-pura mengerti bagaimana keadaan dia, seperti apa, kasih jalan keluar, dikasih sayang ya. Terus nanti kalaupun dia tidak bereaksi, tidak memberikan apa ya, kayak imbalannya seperti apa yang mungkin kamu hayalin, yang kamu impiin ya, selama apa ya, kayak nanti aku bikin dia jadi begini supaya dia tambah sayang gini-gini. Ternyata dia nggak melakukan apa yang seperti yang kamu pikirkan. Kamu nggak usah marah dulu.
dia memang seperti itu mungkin saja. Laki-laki ataupun yang bersifat maskulin tuh nggak detail ya gitu. Kalau yang maskulin tuh dia detail banget. Hal kecil aja yang remeh temeh aja bisa jadi masalah besar, ngambekan gitu kan. Jadi masalah panjang. Tapi mereka-mereka ini sulit gitu melihat seperti itu karena lebih dominan, pakai logikanya lebih lebih dominan tuh kayak dunianya itu bukan bukan di sana gitu loh ya, tetapi memang kayak seorang anak-anak itu kayak pengennya dikasih sayang gitu, dimesrain, ngerti nggak sih? Mereka yang kayak gini, selama nggak komunikasi sama kamu dia nggak ada keinginan untuk nyencrak-mencrok ke sana sini, justru malah kayak dapat waktu yang panjang yang untuk bisa merevisi kegagalan mereka selama ini, apa yang udah dijalani kok banyak yang ambruk ya, kok keuangan banyak yang mundur, habis semua, sia-sia. Apa yang dilakukannya? Mungkin perbaikan, menghitung tanggal lahir, mungkin apa, itu salah satu langkah mereka. Pada akhirnya kalau mereka sudah pada tahap stabil, biasanya kembali ke kamu ya, cari-cari kamu atau mentraktir kamu. Ataupun kalau memang di akhir kalian sebelum ini terjadi, permasalahan tidak komunikasi ini terjadi, ya mungkin ada perkataanmu yang membuat hatinya tersinggung, itu ya pasti jelas dia tidak akan mengkoreksi dirinya, terus menghubungi kamu, mencari kamu, pasti dia akan ngediemin kamu begitu sangat lama. Nanti kalau udah kehilangan kamu baru merasakan betapa mereka sangat membutuhkan kamu, dan ternyata kamulah orang yang ya selama ini yang dia harapkan, yang dia inginkan gitu ya. Kok dia sering minta doa ke langit seperti ini, dan itu akan dia rasakan saat nggak ada kamu, saat jauh sama kamu. Iya, udah pasti dia kehilangan. Kenapa? Karena dia memang sangat mencintai kamu, itu yang pertama, yang duluan suka, yang duluan sayang ya. Terus kamu mungkin sering marah-marah, nggak terima dengan sikap dan karakter kehidupannya, dibawa ke apa ya, ke area percintaannya, ya kamu marah dong, kamu menuntut ya. Dia sedikit keras atau bahkan keras banget ya, mempertahankan harga diri dia kalau udah diomelin sama kamu, ya pasti dia akan pergi. Tapi selama dia pergi, kalian tidak komunikasi, dia nggak akan lama-lama betah gitu ya, untuk tidak terhubung dengan kamu. Pasti dia akan cari cara. Segengsi apapun ya, seseorang yang sayang pasti akan cari jalan untuk mencari kekasihnya, kesayangannya. Ya dia bukan bukan lagi menjatuhkan harga dirinya demi demi untuk kamu tidak pergi. Itu pasti dilakuin, mau itu lama segimanapun dia pasti akan mencari kamu. Ya. Jadi teman-teman, cirinya gini. Kenapa sih kok dia diem, nggak komunikasi, nggak dicariin? Lihat bagaimana keuangannya, bagaimana pekerjaannya. Kalau dia aman, dia pasti nggak akan ada masalahin. Tapi kalau dia nggak aman, hal-hal yang tadi aku omongin, itu dia lagi concern di sana ya, untuk perbaikan lah gitu. Pengen pengen punya kesuksesan hidupnya, gitu-gitu aja mereka nggak suka berada di bawah, nggak suka berada di kepura-puraan gitu. Mereka ingin benar-benar nyata terlihat oleh dunia bahwa sebenarnya mereka itu siapa. Mereka nggak mau ada di zona yang nyaman, tersembunyi, nggak ada orang yang tahu seperti apa hidupnya. Mereka-mereka ini seneng validasi, suka orang lain tahu ya, senang pujian. Jadi udah otomatis ya setelah ininya sukses, keharapannya terkabul, nggak nyampe 100% walaupun tuh cuma 50% udah puas, dia bakalan baik ke kamu ya, dan akan mikirin nih kesalahannya di mana, introspeksi diri saat keuangannya mulai mulai stabil, akan pulih pemikirannya, akan pulih rasa kesel di dalam hatinya, dan dia pasti akan kepikiran kamu dan mencari kamu. Biasanya seperti itu ya, elemen yang tadi barusan, bukan elemen ya, maksudnya keterangan dari sikap atau sifat zodiak orang yang tadi aku bacain ya. Oke, dan kita lihat ini, teman-teman udah lihat ya dari zodiaknya udah aku sebut, dan kita lihat untuk inisialnya.
Jangan bilang sampai terjatuh lagi deh. Aku kalau kalau ada pembacaan pasti jatuh itu apa ya artinya ya? Apakah nggak mau dibuka gitu kartunya atau inisialnya atau apa? Nggak boleh gitu ya. Dilindungi apa inisial itu atau kartu itu. Kartu yang terjatuh maksudnya teman-teman. Inisial Q A R D O B U F M L Z J K JK. Oke, kita lihat pesan terakhir. Pesan yang ingin disampaikan oleh dia kepada kamu selama tidak komunikasi dengan kamu. The Star, apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu pikirkan, ya, yang baik-baik itu akan terjadi dalam hubungan ini. Jika kamu baik terhadap diri dia, tapi kalau kamu berpikir negatif dan selalu tidak percaya tentang apa yang dia lakukan kepadamu, maka kamu tidak akan menemukan kebahagiaan dan tidak akan menemukan kebaikan di dalam hubungan ini. Ataupun kamu tidak akan pernah menganggap dia baik. Ya, jadi semua yang terjadi itu semua itu atas prasangka kamu seperti itu ya. Jadi yang yang dimanifestasikan kamu tuh terjadi sesuai dengan pemikiran kamu yang udah kamu ya selama ini mikir dia begitu ya akan begitu gitu loh ya kejadiannya ya. Jadi hati-hati, pemikiran-pemikiran yang jelek itu kadang-kadang itu adalah pancingan kamu untuk mendapatkan masalah. Hati-hati ya, jangan berkata-kata jelek, jangan berpikiran kotor. Ya, kalau dia memang melakukan hal itu ya kamu pasti akan diberitahu kok ada tandanya. Tapi kalaupun dia tidak melakukan itu, maka kamu merasa kerugian gitu ya atas prasangka kamu yang jelek itu. Oke, tetap selalu solid ya dalam segala urusan, baik itu percintaan, materi ya, agar kamu punya fisik yang kuat, punya pemikiran yang kuat, agar kehidupanmu maju dan banyak kebahagiaan. Banyak orang yang akan percaya dengan diri kamu karena mungkin auramu juga itu ya, jadi bagus. Orang-orang yang yakin biasanya akan terlihat dari alis, sorot mata ya. Nih orang nih kuat banget nih pandangannya. Orang ini wah kita ajakin kerja sama yuk. Ketimbang orang yang selalu menghayal yang jelek-jelek atau mikirin yang buruk-buruk. Itu kan muka jadi ruwet ya. Terus kelihatan gelap ya kayak nenek-nenek gitu kan. Nanti disebut lagi ada kodam nenek-nenek makanya jelek. Bukan, itu karena kalau nenek-nenek itu kan sering teriak-teriak ya, sering marah-marah karena segala sesuatunya susah buat didapetin kayak gitu gitu ya. Jadi kalau kamu bersikap santai kayak anak-anak sekolah gitu ya, ceria, ya kan banyak keberuntungan, banyak orang yang ngasih gitu ya, banyak teman, banyak yang percaya gitu. Makanya belajar aja mungkin guru mau ngasih nilai jelek nggak jadi. Karena apa? Karena baik, ceria, lucu, jadi dikasihnya bagus padahal hasil kerjanya emang jelek, tapi karena terlihat dari auranya menyenangkan dikasihnya lebih kayak gitu aja gitu ya. Prasangka-prasangka kita itu akan mendatangkan hal-hal yang kita sangkakan. Kalau itu baik ya baik, kalau itu buruk ya buruk. Dia meminta kamu untuk bersikap adil gitu. Dia manusia, dia bukan tipe orang yang bisa ditundukkan dengan keinginanmu gitu. Kalau kangen dia juga kangen, tapi kalau dia lagi nggak kangen gimana dong, nggak bisa dipaksa. Jadi akhirnya kalian ribut ya. Jangan bersangka-sangka kalau mereka punya siapa di belakang, ada pengaruh dari mana, enggak ya. Jangan sampai menyesal atas pemikiran kita yang jelek, nanti rugi sendiri gitu ya. Di luar sana banyak yang mau ngedapetin ya cowok-cowok atau cewek-cewek yang sedang kamu pikirin ini. Jadi sekarang yang udah punya dijaga, dirawat, jangan sampai lepas. Kalau ada kekurangan tanya kurangnya apa. Taunya kurangnya duit. Ya udah dong, kalau kurangnya duit pusing ya kan ya, harus kuat, harus sabar.
dalam berpartner emang kayak gitu ya, banyak kekurangan, banyak kelebihan. Ya kekurangannya sama-sama ditutupi, kelebihannya ya jangan sering ditonjolkan lah, hanya untuk di waktu-waktu tertentu aja atau untuk hal-hal yang baik-baik aja, nanti dipakai kalau emang butuh ya. Jangan terlalu diperlihatkan lah, nanti namanya berpartner nanti dikiranya mau saling bersaing ya. Jangan. Jangan sampai terjadi di kehidupan percintaan kamu dan dia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Bye bye semuanya. Dadah.